Usai diperiksa, Yakut tidak banyak berkomentar. Ia hanya mengucapkan terima kasih karena kesempatan memberi klarifikasi mengenai kuota haji tahun lalu saat dirinya menjabat sebagai Menteri Agama. Saat ditanya apakah pemeriksaannya ada kaitan dengan tekanan politik, Yakut menyatakan tidak tahu. KPK tengah menyelidiki dugaan penyimpangan pembagian tambahan kuota haji pada tahun 2023. Kesempatan bisa menjelaskan klarifikasi bagian kuota tahun lalu gitu ya. Terima kasih. Lalu bagaimana hasil pemeriksaan dua menteri era Jokowi di KPK? Kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan yang kini berada di Gedung Merah Putih KPK. Jonah, apa yang didalami KPK dari kasus yang menjerat Nadiem Makarim? Lalu bagaimana dengan pemeriksaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas? Bisa Anda jelaskan keduanya, pemeriksaan keduanya? Ya, Radhi, fokus dari pemanggilan ini adalah untuk mencari tahu apakah benar ada penyimpangan, khususnya adanya kemungkinan tindak pidana korupsi. Jadi untuk Nadiem Makarim difokuskan terkait dengan adanya Google Cloud yang terjadi kurang lebih di era pandemi COVID. Apakah betul ada penyimpangan mulai dari ketika proses terjadi ataupun nanti ketika itu sudah dipakai khususnya oleh para anak-anak sekolah ataupun anak kuliah. Sedangkan untuk Yakut ini fokusnya lebih kepada kuota haji, apakah betul ada penyimpangan terkait dengan haji khusus 8% dan sisanya adalah reguler sekitar 92% itu, di mana informasinya adalah mantan Menteri Agama Yakut itu membagi menjadi dua, 50% dan 40%, sehingga jadi dari haji khusus itu dibagikan kepada para agen haji. Jadi fokus utama dari penyelidikan adalah pendalaman dulu apakah betul adanya tindak pidana korupsi atau tidak. Jadi dari penyidik pun ini menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti ketika dirasa ada hal-hal khusus ataupun ada hal lain, maka ini akan dinaikkan ke statusnya ke tingkat penyidikan. Jadi untuk pemeriksaan sendiri, tadi mantan Menteri Agama Yakut sendiri sudah keluar, jadi sudah diperiksa sekitar 5 jam dan tadi keluar kurang lebih sekitar 14.30. Tadi Yakut sendiri tidak secara detail memberikan gambar kepada awak media berapa total pertanyaan, apa menjadi pertanyaan khusus, dan dari penyidik pun dan belum ada keterangan lebih detail. Tapi memang dari KPK sendiri tadi memberikan informasi bahwa fokus utama adalah menyelidiki penyelidikan, mencari keterangan dan menghimpun keterangan. Sedangkan untuk Nadiem menginjak pukul 17.40 ini belum keluar sama sekali. Apakah nanti akan keluar setelah maghrib atau tidak, kita masih menunggu. Tapi memang kalau kita lihat dari dua kasus ini, dari pihak KPK masih akan terus menggali keterangan dan juga memanggil pihak-pihak lain. Ini dilakukan dalam rangka untuk keterangan ini untuk bisa dinaikkan, apakah bisa ditingkatkan ke level penyidikan atau tidak. Namun yang pasti untuk pemanggilan perdana ini dari mantan Menteri Agama Yakut sudah keluar, sedangkan untuk Nadiem Makarim masih berada di dalam. Kita masih menunggu kira-kira pukul berapa nanti Nadiem akan keluar dan kira-kira apa yang menjadi fokus pertanyaan yang dikeluarkan oleh penyelidik khususnya untuk mencari tahu kepada kasus di Nadiem Makarim ini sendiri. Ya, Jonah, ini saya juga mewakili pertanyaan publik begitu. Yang diperiksa oleh KPK saat ini kan kasus Nadiem Makarim. Saya menyoroti Nadiem Makarim itu kan Google Cloud ya. Ini berbeda dengan kasus dugaan korupsi laptop yang sedang berjalan juga di kejaksaan begitu. Apa bedanya proses penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dan KPK ini dalam kasus yang berbeda tapi diduga berada dalam satu lembaga? Ya, Radhi, untuk pemeriksaan yang ada di Kejaksaan dan KPK ini beda sekali. Untuk Nadiem pemeriksaan yang di Kejaksaan ini fokus kepada Google Chrome. Jadi ini yang pada akhirnya ada tersangka dinamai dengan juristan, sedangkan untuk yang di KPK ini fokus kepada Google Cloud. Keduanya sama-sama terjadi di era COVID. Jadi untuk yang di Google Chrome atau yang terjadi di Kejaksaan Agung ini adanya pembelian laptop dalam jumlah besar yang diduga ada tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk yang Google Cloud ini yang sekarang sedang ditanya oleh penyidik, khususnya di penyelidikan di KPK ini, penyelidik masih menghimpun atau mencari informasi apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak, khususnya dalam rangka pembelian di Google Cloud sendiri. Seperti kita tahu bahwa Google Cloud ini di masa COVID sangat dipakai ketika kita tidak bisa datang ke sekolah atau tatap muka. Penggunaan Google Cloud ini dipakai oleh guru untuk bisa memberikan soal ataupun pertanyaan kepada para murid, dan juga sebaliknya ketika memberikan jawaban dari murid ke sekolah. Jadi ini ada dua hal yang berbeda, tapi dalam satu periode yang sama, khususnya ketika di masa COVID. Jadi ini masih menunggu proses yang dilakukan oleh pihak KPK, apakah nanti akan menaikkan ke penyidikan atau tidak. Kami masih menunggu statement dari pihak KPK
KPK ataupun dari pihak Nadiem Makarim untuk memberitahu apakah menjadi fokus khususnya di penyelidikan yang dilakukan di hari ini. Baik, di sana juga Jonah masih menunggu selesainya Nadiem Makarim diperiksa di KPK. Baik, terima kasih. Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta.